Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma wa fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidatina wa li a'immatina wa li sairil muslimina wal muslimat. Wahaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan pada kita di malam hari ini. Kenikmatan belajar ilmu agama yang merupakan salah satu di antara kewajiban kita sebagai seorang yang beragama Islam, yaitu belajar ilmu agama. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah telah diberikan kemudahan untuk bisa belajar ilmu agama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon dan berharap kepada Allah, semoga Allah membimbing kita, memberikan kita taufik di dalam majelis ini, sehingga majelis ini bisa menambah keimanan kita, menambah rasa takut kita pada Allah, menambah rasa cinta kita pada Allah, dan menambah kebaikan-kebaikan lainnya. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pertama di malam hari ini adalah pelajaran dari Khulasah Ta'limil Ilm li Fadilati Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata penulis yang telah dialihbahasakan, prinsip ke-11 halaman 89 alinea ketiga. Wahab bin Munabbih rahimahullah berkata, orang yang tak bermoral tidak akan pernah menjadi manusia bijak. Iya. Kemudian penulis hafizahullahu ta'ala menukil perkataan Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan, yang mengatakan, la yakunu al-battalu minal hukama. Orang-orang yang tentunya tidak baik perangainya atau rusak perangainya, tidak beraturan, berantakan, tentu dia nggak akan pernah mungkin bisa menjadi seorang yang adil, seorang yang adil. Karena tentunya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu berjalan berdasarkan hukum sebab akibat, berdasarkan hukum sebab akibat. Sebagaimana disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, bahwasannya segala sesuatu berjalan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya sebab akibat.
Maka dalam hal ini Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala berbicara tentang hukum sebab akibat, bukan beliau mendahului Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya, tapi ini hukum sebab akibat ya. Seorang yang tidak serius dalam belajar, yang tidak sungguh-sungguh dalam belajar, yang tidak perhatian dalam belajar, maka dia tidak akan mungkin menjadi pelajar yang berprestasi. Ini bicara hukum sebab akibat, bukan mendahului ketetapan Allah. Semoga bisa difahami. Sampai kapanpun seorang yang tidak menikah, dia tidak akan pernah punya anak. Jamaah harus paham, ini bukan mendahului ketetapan Allah, tapi bicara tentang sebab akibat. Kemudian demikian dengan ungkapan yang disampaikan oleh Wahab ibn Munabbih rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat tidak seseorang yang menginginkan sebuah kebaikan harus melalui prosesnya. Harus melalui prosesnya. Dan seluruh kebaikan yang memang dinyatakan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, itu untuk mendapatkannya membutuhkan proses. Membutuhkan sebab. Ada sebab yang diambil. Ada sebab yang harus dilalui oleh seseorang yang menginginkan memperoleh hasil. Dia harus melalui sebabnya. Maka al-battal, orang yang rusak, orang yang tidak beretika, orang yang tidak beradab, kalau dia tidak merubah etika, kalau dia tidak merubah sikapnya, maka dia tidak akan pernah mungkin bisa menjadi seorang yang adil. Seorang yang adil. Dan seterusnya jamaah. Semoga bisa difahami. Dan seorang tidak mungkin, sebagaimana disampaikan oleh penulis, seseorang tidak mungkin bisa memperoleh manfaat dari ilmunya kalau dia sendiri tidak melakukan sebab agar ilmunya bermanfaat. Sebagaimana ungkapan pertama di bab 11 ini, man lam yasunil ilma lam yasunhu al ilmu. Ilmu punya kehormatan yang harus dijaga. Ilmu punya kehormatan yang harus dijaga.
oleh orang-orang yang menuntut ilmu. Oleh karena itu jamaah bisa lihat bagaimana seorang penuntut ilmu yang menjaga kehormatan ilmu, maka Allah berikan mereka penjagaan dari ketidakbaikan dengan ilmu yang dia punya. Berbeda dengan penuntut ilmu yang tidak menjaga kehormatan ilmu, yang tidak menjaga kehormatan ilmu, yang tidak mencerminkan ketinggian ilmu, maka ilmu itu tidak akan memberikan manfaat bagi dirinya. Ilmu tidak akan memberikan manfaat bagi dirinya. Dan ini salah satu yang harus kita ketahui bersama jamaah. Jadi seorang penuntut ilmu harus memahami konsep ini, konsep kemuliaan tentang ilmu. Seorang yang berilmu, orang yang diamanahkan ilmu, berbeda dengan orang awam. Berbeda segala-galanya dengan orang-orang awam. Maka dengan perbedaan yang positif, ilmu akan menjaga orang-orang yang berilmu. Silakan dilanjut. Inti dari muruah atau sopan santun etika adalah mempraktekkan segala sesuatu yang bisa menghiasi pribadi seseorang, serta menghindari semua hal yang bisa menjadi aib. Demikian keterangan dari Abu Al-Barakat Ibn Taimiyah, wafat 652 Hijriah, dalam kitab beliau Al-Muharrar. Juga cucu beliau Abu Al-Abbas Ibn Taimiyah, wafat 728 Hijriah, dalam beberapa fatwanya. Iya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis kembali menukilkan perkataan ulama yang ma'ruf dalam dunia ilmu, yang diakui keilmuannya, yaitu Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan, yang dijuluki dengan Syekhul Islam, yang beliau berkata dalam kitabnya Al-Muharrar, Jima'ul Muru'ah, inti dari wibawa, yaitu wibawa seorang penuntut ilmu, disampaikan oleh penulis adalah isti'malu ma yujammilhu wa yuzinuhu, itu menggunakan berbagai macam fasilitas yang Allah berikan kepada seorang penuntut ilmu, sehingga menghiasi jiwa seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu akan terlihat berwibawa dengan menghiasi dirinya dengan apa yang Allah berikan. Dengan apa yang Allah berikan. Menghiasi di sini maknanya luas. Mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Di antaranya seorang penuntut ilmu menghiasi dirinya tidak meminta-minta kepada manusia atau berharap kepada manusia. Ini di antara
perhiasan yang sepatutnya digunakan oleh penuntut ilmu, maka dia akan terlihat sangat berwibawa dan menjaga kehormatan ilmu. Ketika dia menjalani kehidupan ini menjauhi dari apa? Minta-minta ataupun berharap kepada manusia. Walaupun dia adalah orang yang penuh dengan kekurangan. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ruslan hafizahullah taala, bahwasanya di antara yang Allah takdirkan untuk menuntut ilmu adalah mereka hidup dengan kondisi sederhana dan sangat sederhana. Dari masa ke masa, jamaah, kewibawaan penuntut ilmu dari masa ke masa tentu dimulai dari Nabi Muhammad SAW. Apakah manusia mendekati beliau karena dibagi-bagi harta oleh beliau, karena beliau hidup dengan penuh kemewahan, atau karena beliau merupakan sumber ilmu sehingga para sahabat datang dan selalu mengiringi kemanapun Nabi SAW pergi. Apa yang menjadikan mereka mendekati Nabi SAW? Tentu kita yakini bukan karena Nabi hidup dengan kemewahan. Berbeda dengan kita, sebagian kita hari ini mengiringi seseorang karena kemewahannya, karena ingin kecipratan, ya, cipratan air, cipratan, ya. Sebagian kita hari ini mengiringi seseorang, hatta tidak sedikit mengiringi ahlul ilmu bukan karena ilmunya, tapi karena sesuatu hal yang lain yang harus dievaluasi. Dan begitu juga selanjutnya dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka adalah orang-orang yang berilmu, di antara mereka berilmu dan berwibawa. Mereka menjaga ketinggian ilmu di hadapan apa saja. Ilmu itu tinggi, jamaah. Ilmu itu tinggi. Maka pemilik ilmu hendaknya menjaga ketinggian ilmu, atau yang diamanahkan oleh Allah ilmu hendaknya menjaga ketinggian dari ilmu itu sendiri. Dari masa sahabat, mereka yang berilmu pun bagian dari orang-orang yang hidup sederhana, dan seterusnya pada masa tabi'in. Kita kenal, jamaah, ahlul hadis nomor satu di bumi ini, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bagaimana kehidupan beliau? Beliau hidup dengan penuh kesederhanaan, sangat sederhana, radhiyallahu taala anhu. Dan manusia datang menjumpai beliau,
karena beliau banyak apa? Banyak ilmunya. Manusia datang. Ini yang perlu diperhatikan jemaah. Ilmu tetap harus tinggi. Lebih tinggi dari harta dunia ini. Banyak kisah tentang hal ini. Bagaimana para ulama menjaga ketinggian ilmu. Kewibawaan para ulama dengan ilmu. Hatta di hadapan para pejabat tinggi atau di hadapan orang-orang yang punya harta, mereka tetap terlihat sebagai orang yang berwibawa, bisa bicara, dan manusia tunduk terhadap ilmu. Hatta dia orang kaya, hatta dia orang punya uang, dia tunduk sama ilmu. Dia tidak merasa lebih tinggi dari ilmu. Saya kasih contoh salah satunya. Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengajar di Nawa. Nawa itu desa di Damaskus yang sekarang menjadi ibu kota Suriah. Dan beliau menjadi ulama rujukan saat itu. Ulil amri saat itu membuat satu kebijakan. Agar kebijakannya itu diterima oleh masyarakat, maka beliau, Imam Nawawi, dipanggil oleh raja untuk menandatangani kebijakan itu. Lalu kebijakannya sudah disetujui oleh Nawawi. Dan hadirlah Imam Nawawi, dibaca kebijakannya, dan Nawawi tidak mau tanda tangan. Beliau bilang kebijakan ini menzalimi masyarakat. Masya Allah, dia bisa bicara seperti itu di depan raja, ulil amri. Kebijakan ini menzalimi manusia. Maka raja marah dan mengatakan kepada staf-stafnya agar Nawawi tidak boleh lagi mengajar di satu instansi manapun, instansi pemerintahan. Dan stafnya mengatakan tidak ada satu instansi pun yang diterima oleh Nawawi. Tidak ada, Nawawi nggak mau. Berbagai macam instansi minta beliau ngajar dan tidak ada yang diterima. Rahimahullah. Ya, beliau tetap mengajar di masjid. Tidak ada satu instansi pun yang diterima oleh beliau rahimahullah. Sang raja kaget. Kemudian raja mengatakan, stop semua tunjangan untuk Nawawi. Hentikan semua tunjangan untuk Imam Nawawi. Maka ajudannya mengatakan, tidak ada satu sen pun tunjangan untuk Nawawi yang dia terima. Dia nggak terima apa-apa sepanjang hidupnya. Lihat, tetap tinggi ilmu dan ahlu ilmu, tetap tinggi. Antum lihat dan antum menjadi saksi. Nama itu tetap ada sampai hari ini karena dia menjaga ketinggian ilmu. Dia tidak jadi merendah di hadapan orang kaya. Dia tidak menjadi merendah di hadapan orang yang punya harta. Imam Nawawi tidak mau tanda tangan karena ada kebijakan-kebijakan yang merugikan manusia. Tidak mau. Tapi bukan artinya Nawawi memberontak. Tidak. Tapi Nawawi tidak setuju. Ya, tidak setuju. Jelas ya jemaah ya. Ini yang disebut dengan wibawa ilmu.
sedapat mungkin ilmu dijaga ketinggiannya. Ya, sedapat mungkin ahlul ilmu atau orang yang menjadi penuntut ilmu menjaga ketinggian ilmu. Jangan berharap-harap sama manusia. Tidak ada tangan di bawah lebih tinggi dari tangan di atas. Kita rendah selama tangan kita di bawah. Tinggikan tangan kita semampu kita. Semampu kita. Jelas ya jamaah ya? Karena seseorang harus paham ketika menjadi penuntut ilmu, artinya Allah telah muliakan antum dengan ilmu. Sebagaimana salah seorang ustadz memberikan nasihat kepada para penuntut ilmu, nasihat yang membekas di hati kami ketika beliau mengatakan, antum telah Allah muliakan dengan ilmu, maka jangan rendahkan diri antum di hadapan harta. Allah telah tinggikan antum dengan ilmu. Cuman sayangnya di antara penuntut ilmu nggak sadar kalau Allah muliakan dia dengan sebab ilmu. Dia tetap apa? Merasa kerdil di hadapan manusia, padahal Allah telah tinggikan dia dengan ilmu. Apa yang menyebabkan orang menjadi hina dina di hadapan manusia? Tidak lain dan tidak bukan berminta-minta dan berharap kepada manusia. Sampai kapanpun ketika dua karakter ini masih ada pada diri kita, kita nggak akan pernah menjadi orang yang mulia. Sebagaimana Nabi katakan, kemuliaan seorang yang beriman adalah istighna'uhu anin nas. Dirinya tidak bergantung kepada manusia. Di samping dia harus menghiasi dirinya dengan hiasan lahiriah. Penampilan harus dijaga. Penampilan dijaga artinya menggunakan pakaian-pakaian yang syar'i, yang dipakai minimal yang dipakai oleh masyarakat sekitar, yang dianggap sebagai apa? Sebagai urufnya sebuah negeri. Ya, sebagai urufnya sebuah negeri tertentu. Dan menjauhi apa yang dapat merusak citra sebagai seorang penuntut ilmu dengan sikap, dengan perbuatannya, atau dengan fisiknya, lahiriahnya yang mencederai nama penuntut ilmu. Nama penuntut ilmu. Dan ilmu tidak akan rendah dengan sebab seseorang tidak berwibawa. Ilmu tetap akan tinggi. Sebagaimana Islam tetap tinggi, walaupun orang Islamnya melakukan pelanggaran, Islam tetap tinggi. Islam tetap tinggi. Sebagaimana ilmu akan tetap tinggi. Walaupun sebagian penuntut ilmu melakukan hal-hal yang mencederai ketinggian ilmu, Jelas ya sampai sini ya. Oleh karena itu menuntut ilmu harus memperhatikan hal ini, Taib. Kita lanjut, silakan Mas. Seseorang pernah bertanya kepada Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah,
Engkau telah berhasil menemukan dalil segala pembahasan di Al-Quran. Lantas ayat apa yang bisa dijadikan dalil untuk pembahasan murwah? Apa? Muru'ah. Muru'ah. Ah, Muru'ah. iya. Beliau menjawab, ada. Firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat 7, surat Al-A'raf ayat 199 yang artinya, jadilah pemaaf dan ajaklah manusia mengerjakan perkara yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Ayat ini mengandung perintah untuk beretika, beradab yang baik dan berakhlak mulia. Iya. Masya Allah. Kemudian penulis membawakan perkataan berikutnya, yaitu perkataan Sufyan ibn Uyainah. Yang mana ada seseorang yang berkata kepadanya, ya sebelumnya Sufyan dalam Islam sebagai ahlul ilmu, ada Sufyan ibn Uyainah dan satu lagi Sufyanus Tsauri. Sufyanus Tsauri orang yang sangat sederhana, dan dia pernah ditabok oleh bosnya karena salah dalam bikin roti. Salah karena memang bukan ahli bikin roti, tapi karena beliau ingin ke Mekah, ingin haji dari Irak. Kemudian sampainya di sana, Sufyanus Tsauri dikelilingi oleh manusia. Kemudian bos yang tabok tadi melihat siapa yang sedang dikerumuni oleh manusia. Pas dia mendekat ternyata Sufyanus Tsauri. Dia tanya, "Man huwa?" Siapa dia? "Alim minal ulama." Beliau, antum gak tahu dia. Ini seorang ahlul ilmu di antara ahlul ilmu. Kaget dia. Kang roti. Ya. Lihat, Masya Allah. Kalau dia mau bilang sama muridnya, saya mau haji, kira-kira muridnya bisa gak berangkatin dia haji? Bisa. Tapi Sufyan al-Thawri ikut bikin roti. Salah, tabok. Dan Sufyan al-Thawri tidak mengatakan, ente gak tahu siapa aneh. Gitu. Ente nggak tahu siapa aneh. Ternyata begitu sampai, manusia mengurumuni beliau, soal jawab, bertanya. Dan dia terkaget-kaget melihat kondisi ini. Dan dia minta maaf sama Sufyan. Kata Sufyan, tidak masalah, memang saya salah. Ya, memang saya salah. Dan antum berhak untuk melakukan tindakan tadi. Taib, kita cukupkan. Insyaallah kita lanjut sesudah salat Isya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi
wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Pelajaran kedua kita yaitu pelajaran Kitab Tauhid. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Tauhid halaman 56 alinea kedua. Berkata penulis yang sudah dibahasakan dalam bahasa Indonesia, setiap rasul memulai dakwahnya dengan perintah tauhid uluhiyah, sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Nuh, Hud, Sholih, Su'aib, alaihi salam, alaihimussalam, jamak ya Ustaz ya, dan lain-lain. Di antaranya surat Al-A'raf ayat 59, 65, 73, dan 85. Yang artinya, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Ya. Bapak Ibu jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan, maka terbangunlah keyakinan atau akidah jamaah sekalian di antara akidah Islam, yaitu memulai mempelajari sesuatu dari mempelajari haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian jika kita telah mempelajari, mengetahui, maka kita memiliki tugas untuk menyampaikan kepada manusia yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk. Bukan hanya sebatas ayat yang dibaca, tapi dia sebagai petunjuk yang menunjuki manusia ke jalan yang benar. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua firman Allah yang kita baca pada pertemuan pekan lalu, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Kemudian firman Allah, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun.
Ayat ini adalah sebuah kabar dari Allah yang tentunya bukan hanya sekedar kabar, tapi kabar yang menjadi acuan, salah satu acuan dalam hidup kita. Sebagaimana keumuman Allah mengatakan di dalam Al-Quran tentang Al-Quran sebagai kitab petunjuk, yahdi lillati hiya aqwam. Yahdi lillati hiya aqwam. Dalam surah Al-Isra pada ayat ke-9 Allah mengatakan, inna hadzal qur'ana sesungguhnya seluruh isi daripada Al-Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, yaitu benar-benar sebagai kitab petunjuk ataupun kitab hidayah yang memberikan jalan kepada manusia, jalan yang hak, jalan yang lurus. Seluruhnya Al-Quran. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran kabira. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di setiap ayat yang Bapak Ibu baca itu ada petunjuk di dalamnya. Petunjuk yang menunjuki jalan yang paling benar, jalan yang paling lurus. Maka walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan, terdapat banyak petunjuk dari ayat ini. Apa petunjuk dari ayat ini? Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya ayat ini menunjuki kita bagaimana kita punya kewajiban untuk mempelajari dengan mendetail tentang haknya Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana menunaikan hak Allah, yaitu beribadah, dan tanpa menyekutukannya dengan apa Pak Arwin? Dengan apapun juga. Ya Pak Arwin. Lelah ya, insyaallah. Orang tua kita lelah. Semangat Pak, insyaallah, semangat. Pak Gatot udah tidur? Majuan Pak, nanti tidur loh Pak. Ya. Yahdi lillati hiya aqwam. Yahdi lillati hiya aqwam. Maka jamaah perhatikan, banyak pelajaran. Pelajaran diantaranya adalah kita harus punya keyakinan kalau utusan-utusannya Allah Jalla Jalalu semuanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya memberikan pelajaran tentang bagaimana beribadah kepada Allah.
Itu pelajaran pertama yang diajarkan kepada umatnya. Dan kemudian disertai dengan diajari tentang bahaya daripada kesyirikan yang dapat merusak seluruh ibadah seseorang. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini pelajaran di antara pelajarannya. Kita harus yakin ya Pak Arwin, kalau mereka dahulu yang mereka ajarkan pagi, siang, sore, malam itu ini, mengajarkan bagaimana menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya dan meninggalkan togut, hal-hal yang dapat merusak tauhid ibadah mereka. Kemudian wa ma arsalna min qablika min rasulin, ditegaskan lagi tidak ada rasul yang diutus sebelum Nabi SAW kecuali isi wahyunya sama. Semua rasul isi wahyunya sama, yaitu nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah. Inilah yang disebut dengan dinul anbiya wahid, agama para nabi satu, yaitu agama tauhid, la ilaha illallah, mengajak manusia mentauhidkan Allah. Itu yang dimaksud dengan hadis Nabi, dinul anbiya wahid, agamanya para nabi satu. Yang berbeda adalah syariatnya. Akan tapi tujuan utamanya adalah satu, yaitu bagaimana para nabi dan rasul menyampaikan kepada manusia agar manusia menunaikan haknya Allah dengan mengibadahinya semata dan tidak boleh menyekutukannya dengan apapun juga. Ini petunjuk yang kita dapat dari dua ayat ini. Apa hanya sebatas informasi yang kita ketahui kemudian kita sampaikan kepada manusia? Jawab tidak. Tentunya dua ayat yang kita baca pada pertemuan yang lalu terdapat pelajaran berikutnya. Berarti kita sebagai seorang hamba seharusnya menggunakan fasilitas yang Allah kasih untuk mengenal siapa Allah, agar kita bisa menunaikan haknya Allah. Seharusnya kita sebagai seorang hamba memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah kasih kita fasilitas seluruhnya. Allah kasih fasilitas untuk kita, dari mata kita, pendengaran kita, hati kita. Fasilitas itu Allah berikan agar kita mengenal Allah dan menunaikan haknya Allah. Alangkah malunya jika Allah memberikan fasilitas, jika kita telah menyadari ternyata Allah beri fasilitas agar kita mengenal Dia dan mengibadahi Dia semata tanpa menyekutukan dengan apapun juga. Hendaknya ini diyakini jamaah. Fasilitas yang Allah kasih kepada kita semuanya itu tujuannya agar bisa menjadi perantara mengenal Allah dan mengibadahi Allah semata tanpa menyekutukan Allah dengan apapun juga. Maka jika fasilitas digunakan untuk seperti itu, berarti kita telah menggunakan fasilitas tersebut sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu
berikan pemahaman kepada diri kita, pada anak-anak kita, kepada keluarga kita, pada orang-orang yang dekat dengan kita. Tidak ada satu fasilitas pun yang Allah berikan di bumi ini untuk hambanya, kecuali tujuannya adalah agar fasilitas itu bisa membuat seorang hamba mengenal Allah dan mengibadahi Allah Jalla Dzikruhu. Bukan untuk memaksiati dia, bukan untuk justru mendurhakai dia Subhanahu wa ta'ala. Tapi seluruh fasilitas yang Allah kasih kepada diri kita semua, fasilitas itu punya tujuan Allah berikan. Tujuannya adalah agar kita mengenal Allah dan mengibadahi Allah semata. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu pelajaran berikutnya dari ayat ini, kita harus meyakini di antara kewajiban kita yang akan Allah tuntut besok di hari kiamat adalah apakah kita telah mengajarkan ini, yaitu haknya Allah ini, kepada keluarga kita atau tidak. Karena kita adalah mas'ulnya, ya, kita adalah penanggung jawabnya. Apakah kita telah memberikan ilmu secara langsung kepada putra putri kita? Secara langsung kita yang mengajarkan. Wahai anakku tercinta, kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Kita diciptakan untuk mengabdi. Kita diciptakan untuk menjauhkan berbagai macam kesyirikan. Kita diciptakan untuk tidak mendurhakai Allah. Ini harus diedukasi kepada anak-anak kita. Ini bagian dari ku anfusakum wa ahlikum nara. Ini bagian dari amanah Allah. Ini bagian dari amanah Allah yang Allah amanahkan kepada kita. Maka pelajarannya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana meyakinkan anak-anak kita, meyakinkan orang-orang yang dekat dengan kita, yakin di atas ilmu. Tidak dapat tidak, kalian harus mempelajari haknya Allah agar kalian bisa menunaikan haknya Allah. Bagaimana seseorang bisa menunaikan hak Allah tanpa mempelajari haknya Allah? Tidak akan pernah mungkin bisa. Tidak akan pernah mungkin bisa. Bisa jadi seseorang bermaksud memuliakan Allah, tetapi ternyata justru menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia memuliakan Allah, bermaksud memuliakan Allah, akan tetapi tidak dibangun di atas ilmu. Tidak dibangun di atas ilmu. Oleh karena itu, jamaah hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini diantara pelajaran yang kita dituntut untuk menyampaikan kepada keluarga kita, pada istri kita, pada anak-anak kita, pada orang-orang yang kita cintai. Dari sini pula Bapak Ibu hadirin, antum tidak akan pernah khawatir tentang rizki antum. Ketika antum menguasai tauhid, antum tidak akan pernah khawatir tentang rizki antum. Karena di antara pelajaran tauhid adalah meyakini setiap makhluk bernyawa dijamin rizkinya oleh Allah. Maka di antara tanda kelemahan tauhid seseorang khawatir terhadap rizkinya, sehingga membuat dia menjauh dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Bahkan seseorang tidak akan meninggal dunia kecuali Allah telah menyempurnakan rizkinya. Ya, Allah sudah menjamin untuk urusan dunia kita, sudah dijamin. Oleh karena itu,
tuntutan dari Allah, bukan tuntutan dunia. Tuntutan dari Allah adalah tuntutan ilmu, karena kita tidak dijamin punya ilmu. Ilmu kita tidak dijamin. Kita harus belajar, tidak ada jaminan dalam ilmu. Seorang yang punya ilmu, dia harus belajar. Tapi seorang untuk urusan duniawinya, maka dia ikhtiar, dia akan dapat. Dia ikhtiar dengan ikhtiar yang sederhana, tetap dia akan mendapatkan rezeki dari Allah. Nanti dengan belajar tauhid yang maksimal, dia akan terima setiap apa yang Allah rezekikan buat dia. Ketika seseorang belajar tauhid dengan maksimal, dia akan faham hakikat kebahagiaan. Apakah dengan materi duniawi atau dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebahagiaan itu berkaitan dengan materi duniawi, tentu orang yang paling sengsara seharusnya adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang rumahnya dahulu lebih kecil dari rumahnya Pak Gatot hari ini. Lebih kecil dari rumahnya Pak Aris hari ini. Kalau memang perkara yang menjadikan bahagia itu perkara materi duniawi, seharusnya beliau adalah orang yang paling tidak berbahagia. Tapi kita mengimani beliau adalah manusia, hamba Allah dan Rasulnya yang paling berbahagia yang pernah hidup di atas permukaan bumi ini. Kebahagiaan beliau karena beliau telah menunaikan haknya Allahu Jalla Dzikruhu. Dalam sebuah hadis, ketika firman Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan dalam surat Taubah mengenai emas dan perak dari sahabat Thauban, salah seorang mantan budak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ada suaranya Pak Gatot, berarti gak tidur ya. Masya Allah, alhamdulillah. Tanya ayat tadi. Ah? Tanya ayat. Oh iya, makanya ada suaranya, Masya Allah gitu ya. Nggak tidur dia tuh ya. Bukan ego ya? Ah? Bukan ego ya? Kan niga ya. Dulu yang gini, ada Masya Allah ya. Dulu di kelas, bukan kelas saya tapinya, kelas yang lain, Ma'ruf, salah seorang mahasiswa, duduknya waro, selalu di belakang. Iya, pojok ya, belakang, waro. Dan terkadang regut, terkadang tidur. Tapi nilainya mumtaz, sahih. Nilainya mumtaz. Ini satu pelajaran nyata, kisah nyata. Tapi ilmunya tidak berkah. Beliau menjadi salah seorang sahabat saya, sahabat kami. Ilmunya nggak berkah. Itu ilmu. Yang dibutuhkan dari ilmu adalah keberkahan. Gitu. Ya Pak Gatot. Jelas ya Maya. Inti dari ilmu keberkahan. Masya Allah. Zaki, cerdas. Sampai teman-teman bilang utu zakaan. Seperti perkataan Ibnu Taimiyah, ada manusia diberikan kecerdasan oleh Allah, tapi Allah tidak berikan kejernihan hati. Utu zakaan wala yu'tu zakaan. Jelas ya jamaah ya. Jadi dalam menuntut ilmu antum nggak usah takut nggak faham. Faham itu hadiah. Yang penting serius aja dulu, walaupun ngerti nggak ngerti gitu ya. Kayak orang benar gitu ya.
Jelas ya? Wallah. Iya. Ini paham dah paham ya Alif? Alif paham gak? Maafi muskilah, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Ya. Dalam rangka mengamalkan apa? Hadis Nabi, serius belajarnya. Mengamalkan hadis Jibril, duduk di depan, maju gitu ya. Ada seorang yang secara kecerdasan biasa saja. Tapi kalau belajar duduknya selalu di depan syekh. Selalu di depan syekh. Walaupun secara kecerdasan biasa saja, tapi syekh senang. Sampai syekh suatu hari memberikan banyak hadiah buat dia. Kata syekh, dari saya perhatikan beliau menuntut ilmu, itu pena selalu di tangan. Tulis. Gitu. Masya Allah. Dikasih hadiah. Dalam rangka mengamalkan hadis Nabi SAW ketika mengajarkan tentang majelis ilmu bersama malaikat Jibril. Oke, karena sudah 8:30, saya bacakan satu ayat ya. Antum mau pulang atau mau dengerin? Kalau mau pulang, tafadhol, silakan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Silakan. Beneran, ana nggak ngambek antum pulang. Silakan. Sudah 8:30, memang sudah waktunya antum pulang. Wallah, monggo, silakan. Saya mau selesaikan satu ayat dulu ya. Antum mau dengar atau mau minggu depan? Antum sekarang yang akhwat, coba akhwat diam aja. Memang kayak perawan. Kalau perawan itu ditajak, iya diam. Ibu-ibu mohon izin, jika ibu-ibu punya kebutuhan di rumah, fadhol silakan. Tidak ada paksaan dalam agama. Jadi dipersilakan bukan berarti saya mengusir ya, tapi memang sudah waktunya, sudah memang habis waktunya. Atau Pak Gatot mau pulang? Lanjut apa nih? Rebusan apa gorengan? Ini ada kaitannya dengan ibu-ibu juga. Dalam surat At-Taubah pada ayat ke-34. Ketika ayat ini turun, Sauban bertanya pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada lafaz walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Di masa itu manusia sudah terfitnah dengan emas dan perak. Emas dan perak menjadi barang yang dikumpulkan oleh keumuman manusia, berlomba-lomba mereka mencintainya. Sampai di antara mereka tidak mau menginfakkan hak dari emas dan perak itu. Maka jika karakter itu terus ada pada mereka, kabarkan berita gembira buat mereka berupa azab Allah. Ini taubih namanya, ejekan dari Allah, sindiran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satir. Ya, kemudian Sauban radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia, mantan budak Nabi,
beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi faqala ba'du ashabihi unzilat fi unzilat fi dhahabi wal fiddati." Ketika mereka sedang safar bersama Nabi, ya, safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di antara mereka berkata sama mereka, surat ini diturunkan berkaitan dengan emas dan perak yang jadi barang brandednya saat itu yang mereka kumpulkan. Tapi ini membuat sahabat nggak nyaman. Maka sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu al-mali khairun fanattakhidahu. Ada nggak harta yang lebih berharga dari emas dan perak yang kami akan usahakan dan upayakan? Hari-hari mereka, hari-hari sibuk mempertahankan mencari emas dan perak. Maka Thauban bertanya, ada nggak yang lebih mewah dari emas dan perak? Maka Nabi SAW mengatakan, faqala, ada, lebih mewah dari emas dan perak. Perhatikan, antum bawa ke rumah. Kata Nabi SAW, afdaluhu lisanun dzakirun. Yang pertama, antum berusaha untuk membasahi lisan antum, terus berzikir. Ini lebih mewah dari emas dan perak. Ini lebih tinggi nilainya dari emas dan perak. Yang kedua, qalbun syakirun, adalah hati yang senantiasa bersyukur pada Allah. Dan yang ketiga, berhubungan dengan perempuan, zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi, seorang wanita salehah yang beriman, yang dia berfungsi untuk membantu mensupport ketaatan suaminya. Jadi wanita yang punya karakter seperti ini itu mewah. Antum punya kemewahan. Ya, jika antum punya istri yang seperti ini, Mas, sudah waktunya qiyamul lail. Mas, sudah waktunya antum berangkat ke masjid. Mas, sudah waktunya antum menuntut ilmu. Mas, dan seterusnya dan seterusnya. Seorang wanita, ya, wanita yang membantu suaminya dalam mentaati Allahu Jalla Dzikruhu. Tiga ini lebih mewah dari emas dan perak. Thauban bertanya, di saat itu emas dan perak yang menjadi kejar-kejaran sesama mereka. Maka setelah turun ayat ini menjadi jelaslah. Yang pertama, yang lebih mewah, lisanun dzakirun. Maka diusahakan. Sebagaimana kan orang mau dapat emas dan perak, dia harus berusaha. Harus capek, harus lelah, harus letih, panas-panasan, hujan-hujanan. Untuk bisa menjadi punya lisan yang senantiasa berzikir juga harus diusahakan, diupayakan. Wa qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur. Antum kerja pagi, siang, sore, kalau punya hati tidak bersyukur, yang ada apa? Kurang, dan kurang. Sahih atau sahih? Gitu. Tapi kalau antum dianugerahkan sama Allah qalbun syakir, pagi bubur, siangnya pecak, bersyukur antum sama Allah. Ya Mas ya? Pagi bubur, siang pecak, malam Indomie, Masya Allah. Rebusan, bersyukur sama Rabbul Alamin. Qalbun syakir, besok gak ada sama sekali, cuman ada satu telur dibagi 3 buat istri dan anak. Kalau qalbun antum syakir, nikmat hidup antum, nikmat, dan antum tidak akan teteskan air mata untuk dunia yang hina ini, karena terlalu mahal air mata ini kalau dikeluarkan untuk dunia yang hina ini. Dunia ini hina, kenapa ditangisi? Ini hina. Rabbul Alamin mengatakan, Nabi SAW mengatakan mal'unatun, dunia ini terlaknat. Kenapa dinangisi? Kenapa ditangisi? Paham ya? Maka orang yang nggak ngerti tentang hakikat dunia, merekalah yang menangisi saat kehilangan dunia. Dunia mal'unatun, mal'unun ma fiha. Hukum asalnya demikian. Bahkan Nabi SAW mengatakan, inna hadha dinar wa dirham yuhlikani, sesungguhnya dinar dan dirham ini membinasakan. Gitu. Sehebat apa iman kita dengan materi dunia,
pasti akan menjurus pada kebinasaan, illa man rahimahullah, kecuali yang Allah rahmati. Mungkin sampai di sini. Syarah dari hadis ini panjang nanti ya. Di kemudian hari antum bisa baca sendiri, antum bisa ambil pelajaran. Semoga ibu-ibu di sini menjadi ibu-ibu yang termasuk dalam hadis ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.